Pemirsa, pada abad ke-11 Bali masih kental akan kepercayaan animismenya. Sekte animisme yang disebut agama Tirta atau Bali Mula telah ada dan berkembang pada masa Warmadewa. Hal itu tercatat dalam prasasti Panempahan yang angka tahun pembuatannya jauh sebelum Majapahit menginjakkan kaki di Bali. Di masa Warmadewa, tak hanya kepercayaan Tirta yang berkembang, berbagai sekte juga berkembang, antara lain Siwa Siddhanta, Pasupata, Buddha, Bhairawa, Brahmana, Waisnawa, Resi, Sora, Ganesha yang masih terbaca jelas di situs cagar budaya yang berupa pura di sepanjang Sungai Pekerisan dan Sungai Petanu yang mengapit Tampak Siring. Dahulu, ketika Bali masih dikatakan Bali Mula, agama Hindu disebut dengan agama Dharma atau agama Tirta. Karena dalam setiap struktur kegiatannya, agama Tirta selalu menggunakan air sebagai media vital, di mana air adalah sumber kehidupan. Jika tidak ada air, maka semua yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa hidup. Agama Tirta disebut juga sebagai agama yang suci. Jika dipaparkan secara etimologi, agama Tirta adalah suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Agama Hindu Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan kepercayaan Hindu aliran Siwa, Waisnawa, dan Brahma dengan kepercayaan asli atau lokal jenius suku Bali. Dikatakan dahulu semua aliran berdiri dengan benderanya masing-masing, sehingga ketika itu terjadi perpecahan. Karena adanya pergolakan tersebut, akhirnya diadakan paruman yang disebut Bata Anyar. Pertemuan tersebut dilakukan di Pura Samontika yang dipimpin oleh Empu Kuturan. Atas prakarsa raja suami istri kala itu, yakni Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapatni, serta Empu Kuturan, maka diselenggarakanlah pertemuan besar atau pesamuan agung para penganut aliran atau sampradaya di Bali untuk menciptakan masyarakat yang solid dan terhindar dari konflik sekte. Pertemuan itu lalu menghasilkan penyatuan berbagai macam aliran kepercayaan di masyarakat menjadi 3 kelompok besar, yakni Brahma, Wisnu, Siwa, yang kemudian paham ini dapat diterima oleh semua pihak sehingga mulai saat itu di Bali diterapkan praktek agama Trimurti. Konsep itu lalu diterapkan di tanah Bali, sehingga masing-masing desa adat memiliki pura desa, pusah, dan dalem. Di samping ketiga pura tersebut sebagai pura utama di desa adat, namun tidak sampai di sana. Kekuatan lokal tetap masih diakomodir dalam praktek keagamaan Hindu di Bali, seperti pemujaan kehadapan Sang Hyang Rambut Sedana, Sang Hyang Sapu Jagat, Sang Hyang Prepati, Dewi Melanting, Dewi Kayangan, yang kesemuanya tersebut masih mencerminkan praktek sampradaya. Namun demikian, mereka tetap satu dalam satu kesatuan. Pemersatunya adalah Pura Kayangan 3 dengan konsep Trimurti tersebut. Artinya di sini bahwa walaupun sudah tersatukan dalam konsep Brahma Wisnu Siwa, namun dalam prakteknya di masyarakat tetap diadopsi berbagai macam konsep masing-masing sekte. Seperti misalnya sekte Bhairawa Tantra dilengkapi dengan Pura Prajapati sebagai linggih Sang Hyang Mrajapati, penguasa kuburan, dan Pura Kayangan sebagai tempat pemujaan Dewi Durga.
termasuk juga berbagai macam ritual atau upacara di masyarakat Hindu saat ini adalah banyak menggabungkan ritual dari berbagai sekte zaman dahulu, seperti Caru Resigana adalah cerminan aliran Ganapati, Ngusaba Nini adalah sebagai cerminan aliran Vaishnava, termasuk juga terdapat berbagai macam pelinggih yang mengadopsi berbagai mazhab atau filsafat masa lalu seperti pelinggih Penunggun Karang adalah sisa dari aliran Bhairava. Proses penyatuan sekte-sekte menjadi paham Trimurti, sekaligus dengan tetap memberikan kebebasan kepada masing-masing sekte untuk menyesuaikan praktek agamanya, menyebabkan terdapat banyak pura, banyak pelinggih, banyak upacara, dan banyak hari raya atau hari suci. Kondisi inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi di Bali. Kalau dilihat dari kulit luarnya, bahwa agama Hindu yang diterapkan di Bali sangat jauh berbeda dengan Hindu yang ada di tanah kelahirannya, yakni India. Mengapa demikian? Sebab agama Hindu yang dipraktekkan di Bali saat ini adalah merupakan persenyawaan berbagai macam aliran di Hindu yang datang ke Bali sejak berabad-abad lalu yang mengalami penyesuaian dengan situasi dan daya nalar masyarakat saat itu, sehingga akhirnya menjadi agama Hindu seperti saat sekarang ini. Hindu Bali atau lebih karakteristik disebut sebagai agama Bali sejatinya adalah penerapan Weda dari berbagai sisi atau segi. Sedangkan orang India sebagai pemeluk Hindu terbagi dalam sekte-sekte tertentu yang hanya memuja satu aspek Tuhan seperti pemuja Siwa, Brahma, Wisnu atau Krishna, Ganesha, Dewi Durga, dan lain-lain. Di samping itu, masyarakat India memeluk Hindu lebih banyak dalam koridor filsafat dan etika. Sedangkan bagi manusia Bali, menerapkan ajaran Hindu dalam 3 kerangka dasar, yakni filsafat atau tatwa, upacara atau ritual, dan susila atau etika yang dijalankan secara seimbang dan dibalut dalam kerangka budaya serta adat istiadat. Ini artinya bahwa manusia Bali menerapkan ajaran Hindu lebih real. Manusia Hindu Bali lebih terinci mengejawantahkan ajaran Weda dengan segala variasinya dibandingkan pemeluk Hindu India. Karena sejatinya Hindu Bali adalah perwujudan ajaran Weda secara real dalam kehidupan sehari-hari dan mencakup semua dewa, semua aliran, tidak hanya sebatas satu paham atau ista dewata saja. Karena persenyawaannya dengan budaya dan kentalnya praktek ritual Hindu di Bali, termasuk juga berkah dewa-dewa diwujudkan dalam bentuk air suci atau tirta, maka agama Hindu Bali juga disebut dengan agama tirta. Termasuk juga nama-nama dewa-dewa di Bali disesuaikan dengan lokal jenius atau budaya setempat seperti Betara Sapu Jagat, Betari Melanting, Betara Pengulun Carik, Betara Pemayun Sakti, Ratu Nyoman Sakti, dan lain-lain. Padahal dalam Weda tak ada nama-nama tersebut. Inilah bukti terjadinya akulturasi seni budaya dan paham bumi atau pra-Hindu dari masyarakat pemeluk Hindu di Bali. Ini adalah agama Bali, yakni agama yang menjadi agem-agem atau pegangan manusia Bali sampai saat ini. Bentuk agama Bali yang ada saat ini adalah perpaduan dari berbagai macam aliran atau sekte dalam agama Hindu diselaraskan dengan kondisi, adat, budaya, masyarakat setempat dengan prosesnya yang cukup panjang. Lalu dalam perkembangan saat ini, agama Hindu Bali mendapat tambahan lagi dengan datangnya berbagai macam aliran dari India ke Bali. Kelompok Sampradaya gencar masuk ke Bali dan sedang berproses untuk kedua kalinya dengan Hindu Bali.
Kalau sekarang ada sampradaya lagi, maka kejadiannya akan persis terjadi ketika 1.000 tahun lalu. Pastilah ada kepentingan sekte, pastilah ada kepentingan aliran, pasti adalah kepentingan macam-macam. Dan hal ini justru akan terjadi potensi konflik di internal Hindu itu sendiri. Belum lagi kompetisi dengan yang ada di luar Hindu. Mungkinkah akan terjadi persenyawaan kedua setelah 1.000 tahun? Sekarang hanya tinggal memilih mau bersenyawa atau kembali pecah menuju induk masing-masing seperti sampradaya masing-masing 1.000 tahun lalu. Dan pilihan itu menentukan Hindu serta nasib Bali ke depannya nanti. Saya, kreator video adat istiadat budaya, Ceritapakan Selopi Omnivora. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan video saya ini. Dan sampai jumpa di video-video lainnya yang berkaitan dengan budaya serta adat istiadat Bali dan Nusantara. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa.